Mengacu data yang dikeluarkan oleh Trend Micro, sebuah perusahaan perangkat lunak keamanan cyber asal Jepang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling banyak mendapatkan serangan email spam terkait COVID-19. Selain itu, Indonesia juga menempati posisi pertama di dunia yang paling sering mendapatkan serangan malware. Pada kuartal 3 2020, Trend Micro mencatat sebanyak 11.889 serangan spam email yang terjadi di Indonesia dan 11.088 serangan malware terkait COVID-19. Country Manager Trend Micro Indonesia, Laksana Budi Wiono, mengatakan, pandemi menjadi ajang bagi penjahat siber untuk mencari keuntungan yang besar, terlebih pada sektor kesehatan dan keuangan. Kaitannya dengan COVID-19, ini akan terjadi sepanjang tahun. Kondisi saat ini akan dimanfaatkan oleh penjahat siber, termasuk dengan misinformasi, langkahnya akan sabotase produksi yang rentan bagi industri kesehatan. Dan kami kembali hadir di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dalam program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Seperti yang dikatakan Karissa tadi, Indonesia menempati posisi pertama di dunia dalam hal mendapatkan serangan malware terbanyak. Dan kami akan membahasnya dengan narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Spamming secara umum berisikan konten tentang promosi berbagai produk barang dan jasa. Biasanya yang banyak kita kenal sebagai spam adalah inbound spam dan outbound spam. Karissa, kamu pernah mendapatkan spam email nggak sih? Sering sih. Sering ya, banyak Iya, banget ya. Biasanya banyak bentuknya banget. kayak gimana emang? Kayak pertama dari nggak jelas gitu sumbernya, terus habis itu isinya itu kayak banyak link, terus kayak suruh ngeklik link itu gitu. Kalau kamu Aku gimana? pernah banget tuh juga ngeliat. Sama juga ya? Kalau aku dapet email tuh kan ada tuh kolom spam dan itu banyak banget biasanya iklan-iklan. Itu kenapa ya? Mungkin karena kita sering subscribe sesuatu mungkin kayak e-commerce gitu ya. Kalau kamu gimana? Mungkin juga menurut sih, kamu? atau mungkin juga dari kita buka-buka situs terus kita mendaftarkan email kita. Oh iya, bisa jadi juga tercatat aja. dong. Iya, iya benar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Akbar tadi, jadi ada inbound spam dan outbound spam. Inbound spam adalah email sampah yang perlu difilter agar storage email kita tidak cepat penuh dan informasi penting tidak terlewatkan. Pencegahannya adalah dengan mengimplementasikan enterprise anti-spam dan virus pada mail server dan melakukan Bayesian learning terhadap spam-spam baru. Sementara untuk outbound spam adalah kegiatan pengiriman spam yang dilakukan oleh mail server kita. Pengiriman spam ini dilakukan oleh account email yang telah mengalami security breach, sehingga dapat diakses oleh peretas untuk mengirimkan spam menggunakan account email tersebut. Bisa kita bayangkan dong jika tiba-tiba pada tengah malam email kita mengirimkan ribuan email per jam. Itu berarti dari email kita ya? Dari email kita. Dan itu mungkin ya, bisa iya, jadi iya, komputer iya. kita malah jadi rusak karena mengirimkan dan menerima email begitu banyak. Iya. Aku, alhamdulillah aku belum pernah. Jangan sampai sih ya, jangan sampai. Nah, Iya. dan supaya kita nggak salah pemahaman tentang apa itu spam email, rekan kami Titis sudah bersama dengan Bapak Satrio Suryantoro dari BSSN. Silakan Titis. Baik, terima kasih Akbar dan Karissa. Milenial, saat ini saya sudah bersama Bapak Satrio Suryantoro SOS. Beliau adalah Sandiman Madya, Koordinator Kelompok Layanan Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional BSSN. Benar ya Pak ya? Betul, Bu. Pak? Betul. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi perjalanan ke sini Pak? Ya lumayan Mbak, tapi karena sudah PSBB jadi lancar. Lancar ya Pak? Lancar, alhamdulillah. Apakah Lancar. sudah vaksin Pak? Oh sudah 2 kali. Sudah 2 dosis ya Pak? Sudah, Aman berarti sudah, ya Pak? sudah 2 Tapi kali. tetap harus menjaga protokol Siap, kesehatan protokol ya kesehatan. Pak? Gitu. Betul. Bapak, ini kan perkembangan teknologi informasi Indonesia kan semakin berkembang ya Pak. Banyak Iya, yang Mbak. menggunakannya untuk berkomunikasi dengan positif, tapi ada juga yang negatif. Salah satu contohnya yaitu serangan virus dan spam email nih Pak. Dari BSSN sendiri, melihat fenomena ini seperti apa Pak? Jadi gini Mbak ya, kalau kita bicara mengenai serangan virus dan spam email yang banyak di Indonesia itu banyak faktor Mbak. Disebabkan oleh banyak faktor. Kami dari BSSN melihatnya beberapa faktor itu antara lain seperti perkembangan dunia cyber yang semakin pesat Mbak. Betul. Ya kan? Dan dunia cyber itu seperti kayak pisau yang bermata dua, bisa digunakan secara baik, bisa digunakan secara negatif, tidak baik. Selain itu jumlah penduduk Indonesia yang banyak nih Mbak. Betul. Jadi semakin menjadi sasaran yang sempurna nih
bagi orang-orang yang yang berkepentingan tertentu, ya kan, dalam hal ini. Terus selain itu Indonesia belum punya regulasi, Mbak. Belum regulasi yang kuat mengatur mengenai dunia cyber ini. Seperti kita pernah mendengar ada mengusung mengenai Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber, tapi ini masih dalam proses. Kami harapkan baik dari pemerintah maupun dari DPR untuk bisa lebih mempercepat hal ini, gitu. Semakin terwujud hal ini. Selain itu kurangnya literasi dari masyarakat Indonesia juga yang penduduknya banyak dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Jadi literasinya masih kurang terhadap bagaimana sih mengamankan dirinya dari serangan virus dan serangan spam email. Dan kita melihat sudah hampir 2 tahun ini ya Mbak, masalah pandemi COVID nih. Betul. Ya kan, pandemi karena ada COVID ini, semua masyarakat banyak yang WFH. Anak sekolah di rumah, ya kan? Yang bekerja juga banyakan di rumah. Mereka semua rata-rata banyak menggunakan gadget. Betul, Pak. Atau laptop, di mana mereka tidak memiliki perimeter keamanan. Nggak mungkin kan di rumah sendiri kita pakai firewall, ya kan? Iya, betul. Paling cuma hanya dengan connect ke operator tertentu, ya kan? Terus pakai wifi, yang penting connect, jalan, bisa untuk beraktivitas. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Kalau menurut Bapak, siapa sih yang melakukan nih serangan virus dan spam email ini? Dan mungkin motifnya apa, Pak? Kami kalau dari BSSN melihatnya seperti ini, Mbak. Jadi banyak sih, Mbak, ya. Ada state actor, ya kan, dengan motivasi yang memang benar-benar untuk menyerang suatu negara tertentu, ya kan? Baik. Ya di mana mereka itu biasanya dibiayai oleh negara tertentu, ya kan? Selain itu ada dari black hat hackers, ya kan, dengan motivasi yang berbeda lagi, ya kan, mereka penyerang independen, ya kan, tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kesenangan. Jadi euforia pribadi mereka, wah saya hebat nih, biar disangka hebat lah, gitu. Menunjukkan jati diri ya, Pak? Menunjukkan jati dirinya. Terus ada cyber teroris, ya kan, ada lagi yang grup-grup yang biasanya termotivasi karena politik, Mbak. Oke. Termotivasi politik. Ya memang kenyataannya seperti itu, ya kan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting nih, Mbak. Menurut kami nih orang dalam, Mbak, insider. Jadi kadang kalau ada orang-orang dalam nih yang sudah merasa diremehkan lah, tidak dianggap di organisasi tersebut atau dikeluarkan dari organisasi tersebut, tetapi dia memiliki akses terhadap sistem-sistem informasi tertentu, dia tahu kelemahannya, dia bisa masuk dan bisa mengambil data-data yang ada di dalam sistem yang mungkin sama administrator yang baru belum dilakukan penggantian password dan lain-lainnya. Itu, Mbak. Baik, saya tertarik nih Pak dengan Bapak tadi menyampaikan termotivasi secara politik. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, ini ya biasa kan gini, Mbak. Jadi dimanapun juga, Mbak, namanya kalau politik itu, Mbak, ya ada yang baik, ada yang tidak, ya kan, Mbak. Nah, mungkin nih, Mbak, ya, orang-orang yang memiliki kemampuan, saya sebut mungkin hackers ya, Mbak, ya, di hire, ya kan, untuk misalnya, contoh sudah banyak, Mbak, sudah terjadi nggak menyerang data di KPU, wah, ya kan, itu kan untuk merubah ini surat suara, Mbak, suara kan, perolehan suara, itu kan udah jelas, Mbak, mana mungkin kalau nggak ada motif seperti itu, gitu. Jadi mungkin itu, Mbak. Berarti dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan, Betul. yang tidak bertanggung jawab ya, Pak? Betul, ya? Mbak. Jadi.
Baik Pak, kalau menurut BSSN sendiri, apa nih dampak terburuk dari serangan virus dan spam email Pak? Kita melihatnya dari contoh yang sudah ada dulu, Mbak. Oke. Ya, contoh yang sudah ada dulu. Serangan-serangan virus itu eh, sudah berdampak. Contoh ada kasus di tempat di Estonia dulu, di mana reaktor nuklir yang bisa dikendalikan gara-gara ada virus, ya kan? Nah, kalau di Indonesia kami melihatnya sekarang sudah banyak yang SCADA sistem di sektor IKN, infrastruktur kritis nasional. Itu sangat rentan sekali, Mbak. Misalnya sektor perbankan, bagaimana sektor energi, bagaimana sektor perhubungan. Bayangkan misalnya kalau traffic light, ya kan, Mbak, dimasukin virus bisa dikontrol, ya kan, oleh orang yang tertentu, ya kan, memiliki motivasi tertentu. Bagaimana kalau sistem airnav, ya kan, sistem penerbangan, radar, Betul. bisa dikontrol oleh mereka. Fatal ya Pak ya? Fatal, Mbak. Oleh sebab itu kita harus sama-sama aware terhadap yang namanya serangan virus dan spam email ini, Mbak. Seperti itu. Baik, baik. Di Indonesia kan juga banyak ya Pak kasus-kasus serangan virus dan spam email nih Pak. Menurut Bapak serangan virus dan spam email yang di Indonesia ini masih menjamur itu kenapa ya Pak? Ya, pertama kalau menurut kami ini memang biasanya yang dicari itu dari sebuah sistem adalah rantai terlemahnya. Oke. Di mana rantai terlemahnya itu adalah manusia. Bukan teknologi ada, tapi teknologi bisa mungkin dengan patching, dengan beli lisensi, dengan konfigurasi yang baik, bisa. Tapi bagaimana dengan manusianya? Mudah dilakukan social engineering, ya kan? Contoh spam email melalui spam email, main klik aja di emailnya tersebut, nggak taunya itu adalah phishing. Akhirnya untuk mendownload virus tertentu. Jadi yang menurut kami yang paling lemah memang tetap manusia, gitu. Manusia adalah rantai terlemahnya. Jadi kita harus melakukan BSSN ini, kita punya program. Pertama BSSN ini punya program, kita melakukan literasi, program literasi terhadap baik ke sektor pemerintah maupun ke masyarakat umum. Memang mungkin belum secara masif, karena program dari BSSN yang dibiayai oleh APBN. Tapi kami menghimbau kepada masyarakat maupun dari teman-teman dari akademisi, dari teman-teman profesional yang memiliki kemampuan, sama-sama untuk mengajak, menghimbau kepada masyarakat, yuk kita sama-sama yuk aware terhadap dunia cyber saat ini. Seperti itu, Mbak. Jadi kita harus sama-sama berkolaborasi lah intinya seperti itu. Lalu apa langkah BSSN Pak dalam rangka mencegah dan meminimalisir terjadinya serangan virus dan spam email yang menargetkan pemerintah Indonesia Pak? Nah, kalau khusus pemerintah ya, Betul. memang kenyataannya memang banyak serangan yang mengarah ke arah di sektor pemerintah, Mbak, ya kan? Yang pertama kita tetap melakukan upaya meningkatkan kesadaran keamanan siber bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pemerintah. Kita punya program pembentukan t-shirt, ya kan? Nah, terus kami juga menghimbau kepada SDM, pengelola TIK-nya. Biasanya kalau di pemerintah tuh ada Pusdatik, Pusat Data dan Teknologi, atau Pusdatin. Nah, ini kita menghimbau kepada pengelola tersebut, baik teknologinya untuk ditingkatkan, ya kan, SDM-nya diberikan peningkatan kompetensinya. Jadi bisa meminimalisir serangan-serangan yang tadi, ya kan. Nah, selanjutnya kami juga di BSSN, kami secara rutin, baik diminta atau tidak diminta oleh pemerintah maupun di sektor pemerintah maksudnya, kami melakukan audit keamanan informasi. Audit keamanan informasi untuk melihat sistem-sistem
di pemerintah tertentu yang lemah, kami melakukan assessment terhadap sistem-sistem tersebut. Dan kami juga menghimbau kepada pemerintah di mana untuk penggunaan piranti lunak banyak yang bajakan, Mbak tahu kan? Iya, Pak. Microsoft Office bajakan, Microsoft Betul. Windows bajakan, Betul. ya kan? Nggak bisa di patch segala macam, akhirnya ya mudah banget untuk diserang kan? Nah, jadi kami juga sudah menghimbau hal tersebut. Bagaimana yang kalau sudah ada, ya sebaiknya segera diganti dan sistem yang sudah menggunakan hal tersebut dilakukan evaluasi dulu, dilakukan security assessment lagi. Kalau sudah oke, baru berjalan lagi sistem tersebut lagi secara normal gitu. Baik, terima kasih Pak. Kita akan lanjutkan nanti Pak di segmen selanjutnya. Kita akan rehat sejenak Bapak. Baik millennials, kita akan lanjutkan perbincangan kita di episode selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak, tetap di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.